Bang ADC. Halo. Nama kerennya dari Adi Chandra. Namanya dikasih Bang Endro saya dulu. Ya. Dan beliau inilah yang memelopori hadirnya kafe atau minuman kopi sejenis ini di Citra Niaga. Asal usulnya gimana sih Bang sampai terpikir memindahkan kafe yang keren ke kawasan kumuh seperti ini? Iya, jadi awalnya kan saya dulu tuh karena hobi jalan-jalan traveling ke luar negeri Bang, misalnya ke Jepang, ke Korea, Thailand. Setiap kita ke negara luar itu kita pasti ada tujuan ke tempat. Aku pengen kalau ke Jepang aku pengen ke Akihabara. Kalau ke Korea pengen ke Myeongdong gitu kan. Nah di situ aku berpikir kenapa sih Samarinda tuh tidak punya tempat tujuan gitu yang terpusat. Nah setelah berpikir itu inspirasi yang kita cari dapat, iya Citra Niaga kayaknya pas nih untuk tempat peradaban saya bilang gitu kan. Menjadikan tempat ini jadi tempat peradaban anak muda Samarinda. Nah memang awal-awal itu ya sangat banyak tantangannya karena tempat ini dulunya Red District, pelacuran, kemudian bencong, kemudian kekerasan itu sangat terkenal di sini. Ya, tapi saya yakin aja dengan semangat teman-teman, saya ajak semua teman-teman owner coffee shop datang dulu ke kedai saya. Lalu saya pancing untuk kita buka tempat di sini ya untuk menjadi titik keren kumpul anak-anak muda Samarinda. Nah, berselang setelah itu Bang, setelah 3 bulan tuh mereka ternyata berminat, mereka ambil beberapa kedai yang disewa-sewakan yang kosong-kosong, kemudian mereka buka brand-brand mereka yang udah lumayan terkenal. Jadi akhirnya secara alamiah ini muncul sendiri seperti bola salju yang awalnya cuma 10 kedai, sekarang ada sekitar 70 kedai dari Citra ujung blok sampai ke ujung blok sampai ke Galunggung gitu. Berapa lama proses meyakinkan dari mulai memilih tempat sampai akhirnya seperti sekarang? 3 bulan Bang. Jadi tempat ini saya membangunnya itu selama 3 bulan, nyicil pelan-pelan. Karena kita nggak bisa sembarang langkah ya. Resikonya apa kalau kita buka di sini? Premanisme. Ketika ada premanisme kita seperti apa menanggapinya? Itu runningnya itu sekitar 2 bulan 3 bulan Bang untuk sampai kami akhirnya buka di bulan Februari. Yakin kami melaunching ini di bulan Februari menjadi tempat yang ikonik gitu kan. 2019 betul. 2020. Oke. Februari 2020. Menghadapi tadi salah satu premanisme tadi, akhirnya gimana? Ya, jadi gini, ternyata mereka itu yang datang ke sini kadang minta minum, teriak-teriak dan lain-lain, sosok mau nge-backup kita. Yang lagi-lagi tadi saya harus pasang badan juga. Ya kita juga punya backupan di luar gitu ya. Walaupun sama-sama tidak kenal, mereka ngira kami ini sama seperti penjual-penjual yang lain. Ketika mereka datang menakuti kita, oke, kita mau kasih setoran dan lain-lain, tapi kami enggak. Sementara yang buka di sini kan orang-orang ngeri Bang, orang-orang besar, mulai anak pejabat, kemudian anaknya mungkin tentara dan lain-lain. Kalau mereka diganggu, mereka ngelawan sendiri dengan cara mereka sendiri gitu kan. Nah akhirnya kami sepakat para premanisme itu kita rangkul. Ada yang jadi tukang parkir, ada yang jadi tukang sampah, kemudian ada yang jadi wakar. Nah sekarang akhirnya mereka ternyata itu aja, mereka butuh makan. Jadi akhirnya kita akomodir semuanya. Misalnya satu preman ini megang blok sini untuk area sampah. Jadi setiap kedai iuran 100.000 nih. Jadi tapi sampahnya mereka yang buang semua. Sampah setiap malam mereka setiap jam 3 subuh buang ke pembuangan sampah. Terus ada yang jadi wakar. Jadi mereka jaga 24 jam di sini. Kita bayar seperti kita bayar seperti di rumah, di komplek seperti itu, perumahan gitu. Akhirnya udah nggak ada lagi sih yang gitu-gitu. Dan yang mereka akhirnya ngerasa Citra ini udah kondusif, ya mereka pergi sendiri kok Bang, mereka pindah tempat gitu loh. Sama seperti pelacuran dan lain-lain, mereka udah bergeser, udah nggak ada lagi di area yang ramai dan terang seperti ini. Mereka bergeser ke daerah yang gelap lagi, yang belum tersentuh sama kita gitu. Terakhir harapan Bang ADC apa nih? Kalau harapan saya sih Bang, kita pengennya dukungan besar dari pemerintah, karena ini kan bagian saya juga sebagai putra daerah yang cinta banget dengan kotanya. Kita bangun tempat ini, kemudian kami udah menyiapkan crowd-nya ini sekarang. Tinggal pemerintah mengeksekusi dengan cara apa? Dengan cara berkolaborasi dengan kita untuk menyiapkan konten-konten lain. Ya sekarang sudah bagus ya, Pak Wali Kota sudah menyatakan akan merehabilitasi tempat ini, membuat tempat ini menjadi pusat peradaban, kemudian akan mereinkarnasi. Ya kita sangat berharap sekali dengan program itu bisa membuat mereka nanti banyak pelanggan lagi datang ke sini makin besar dengan ada tujuan yang lebih jelas.
misalnya ada brand-brand besar yang muncul di sini seperti Nike, mungkin Burger King buka di sini gitu kan. Jadi akhirnya menghidupi kedai-kedai kecil yang sudah buka duluan. Crowd itu sudah kita siapkan gitu. Oke, terima kasih. Iya, makasih banyak Bang Endro. Ya. Sukses selalu.